Halo, balik lagi dengan Titan. Nah, sekarang kita mulai episode pertama film anime Let's and Go. Nah, ini film Let's and Go itu di episode pertama aja ada satu, dua, tiga, empat, lima mobil. Nah, cuman ini kenapa ada double-double? Ini ada yang keluaran terbarunya. Nah, nanti kita juga bahas juga. Yang pertama, di filmnya memang pertama Retsu sama Go waktu ikut kejuaraan Gereja Pankal tingkat wilayah, dia masih pakai mobil Super Astro Junior si Retsu, yang Go-nya pakai Mantare. Nah, Mantarenya tapi yang Devil Sam ya, ada beberapa Mantare. Nah, tapi di spoiler belakangnya, di sayap belakangnya ini ya ada tulisannya Devil Sam. Kalau yang pakai sama Retsu dia Super Astute Junior. Nah, di belakangnya ada Super Astuti. Setelah mereka balapan, nah di tengah jalan itu mereka bertabrakan. Nah, kita lihat pas balapannya, kita coba rakit dulu dua kit ini. Ready, go. Nah, ini dia. Jadi pas di balapan pertama, mereka berdua itu berantem. Memang keunggulannya itu si Retsu, dia paling kenceng di tikungan. Di tikungannya dia bagus. Cara beloknya, dia settingan mobil Tamiya-nya, mobil Mini 4WD-nya, dia bagus. Di Go, dia itu kenceng di trek lurus. Di trek lurus dia paling kenceng. Dia settingannya sukanya kencengnya di trek lurus. Nah, ini berdua ini berantem. Mereka karena kakak adik, ya biasalah kakak adik berantem sampai mobilnya itu tabrakan, kelempar keluar trek. Kelempar keluar trek, dia lanjutin berantem, masih berantem gara-gara salah-salah ini, gara-gara mobilnya Kak Retsu nih, ini gara-gara mobilnya Go nih. Mereka berantem sampai diusir sama si Fighter. Fighter itu siapa? Fighter adalah yang jadi MC atau komentatornya di Great Japan Cup. Mereka berdua berantem, akhirnya nggak terima, diadu lagi siapa yang tercepat, dia main di luar. Nah, pas diadu, tiba-tiba kenceng, di lewat tengah-tengahnya ada mobil yang misterius. Nah, belum tahu mereka mobil apa itu. Tibalah Fighter sama Profesor Sujiya. Fighter bilang, kalian belum tahu ini mobil apa? Ini adalah mobil prototype Saber. Nah, prototype Saber ini kenapa bisa kencang? Dia dikembangkan oleh Profesor Sujiya. Tapi Profesor Sujiya tidak mau mengembangkan secara sendiri. Dia mau dibantu sama anak-anak dan dikembangkan secara natural oleh anak-anak. Nah, akhirnya Profesor Sujiya milih Retsu dan Go untuk jadi pengembang mobil ini. Nah, sama Profesor Sujiya akhirnya dikasih mobil Saber ini untuk dikembangkan. Ada dua Saber yang dikembangkan. Nah, sama Profesor Sujiya dikasih dua. Yang satu untuk Retsu, yang satunya untuk Go. Nah, ini Retsu dan Go ini disuruh ngembangin secara natural. Kalian maunya mobil ini dibikin seperti apa? Dan ini bukan dikasih, tapi dipinjemin. Dipinjemin sama Profesor Sujiya sampai turnamen Great Japan Cup yang nasional. Tadinya kan tingkat wilayah, ini dipinjemin sampai nanti di Great Japan Cup tingkat nasional. Apakah dia bisa ngembangin apa enggak? Kalau enggak bisa ngembangin, akan ditarik lagi sama Profesor Sujiya. Mereka seneng banget. Sampai rumah mereka mikir terus gimana caranya ngembangin ini dua mobil Saber ini sesuai seleranya masing-masing. Sampai ibunya marah-marah karena ditawarin makan nggak mau, cerita terus tentang Saber. Tentang Saber. Nah, dan ternyata
bapaknya Retsu sama Go ini ternyata juga suka mobil Mini 4WD. Dia beli trek sendiri sampai dibawa pulang, sampai dipasang di kamarnya. Jadi bapaknya beli trek juga. Nah, ibunya akhirnya tadinya marah-marah kok ngomongnya tentang Mini 4WD terus, akhirnya dia support. Tapi harus mau membantu orang tua. Oke, sekarang kita lihat apakah jadinya seperti apa sih ini mobil ini. Kita lihat di kitnya ya. Kita lihat di kitnya. Sonic Saber sama Magnum Saber ini sudah dikembangin sama Retsu sama Go. Ini kit yang keluaran tahun 91, copyrightnya tahun 91. Kita lihat ya, di sini copyrightnya tahun 94. Copyrightnya tahun 94. Kalau yang 91 tadi yang Astut sama Mantare. Ini copyright tahun 94. Nah, setelah copyright tahun 94, ini dulu laris banget. Saya belum mampu beli yang asli Tamiya. Belinya juga merek Audi, itu pun juga bukan yang Magnum ataupun Sonic Saber. Nah, terus di tahun 2010, di tahun 2010 dan tahun 2011 ini keluar copyright baru dengan sasisnya yang lebih advance. Ini Super 2. Kalau yang tadi, yang dua ini sasisnya Super One. Sasis memang dulu sasis Super One terkenal ya. Setelah sasis Zero, ini sasisnya Super One. Nah, ini keluar lagi yang baru tahun 2010, sasisnya Super 2. Super 2, Sonic Saber Premium sama Magnum Saber Premium. Oke, kita rakit dulu yang ini dan kita nanti coba sama di track sama mobil yang Astut dan Mantare. Oke, saya pasang stiker dulu yang Magnum Saber sama Sonic Saber. Kita sudah rakit Sonic Saber sama Magnum Saber. Nah, ini memang karena kitnya keluaran lama, jadi ada beberapa yang di Magnum terutama ini stikernya sudah mulai rusak. Sebenarnya sih penyimpanannya saya beli kitnya ini nggak tahu orangnya nyimpannya kayaknya udah kena air, jadi di stikernya rusak. Nah, sebagian saya kanibal sama stikernya yang Magnum Super 2 karena saya punya kitnya yang Super 2 lumayan banyak. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada tulisannya Magnum Saber. Nanti kalau udah ada, nanti saya cari stikernya yang Magnum Saber, kita bersihin lagi, kita cari stikernya yang bagus, yang sesuai sama kitnya tahun 94 ini, 94. Nah, sekarang kita coba di track semuanya. Tadi ada Super Astut, Mantare. Nah, sekarang ada Sonic Saber, Magnum Saber. Dan ada juga nanti kita coba di track yang sasisnya Super 2. Kalau yang Super Astut sama Mantare sasisnya sasis Zero. Sonic Saber, Magnum Saber sasisnya Super One. Yang keluaran kedua, Sonic Saber, Magnum Saber sasisnya Super 2. Nah, kita coba semuanya apakah nanti lebih bagus Astut, Sonic, Magnum, Mantare, kita belum tahu. Nah, untuk yang di Super 2 itu dinamonya berbeda sendiri. Kalau ini semuanya Mabuchi 4. Kalau yang di Super 2 itu dinamonya SMC karena mulai tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2020-an ke atas itu Mabuchi udah digantikan sama SMC untuk di original kitnya, di boxnya, di standar Tamiya boxnya itu, di dalam boxnya itu sudah tinggal SMC. Oke guys, jangan lupa kita lihat nanti di tracknya. Kita sudah
pasang track udah jadi. Ya memang tracknya masih sisa banyak ya. Sisa banyak, nggak bisa kepasang semua. Ya paling nggak kita bisa buat tes. Nah, kita tesnya pakai Super Avante. Nah, ini cikal bakalnya Magnum, mulai dari Magnum Saber dan lain-lain itu Profesor Sucia prototipenya dari sini. Nah, di sininya ada tulisan prototipenya. Prototype. Nah, terus ini sasisnya pakai Tamiya VS sasis. Nah, Super Avante ini pakai Tamiya VS sasis. Kita pakai baterai Neochem. Kita coba untuk test track. Oke, ready. Nah, lancar. Jadi tracknya udah siap buat kita bikin konten. Nah guys, memang di episode part 1 itu kita ketemunya mobil Super Astute sama Devil Sam, Mantaray Devil Sam. Ini yang dipakai Retsu, ini yang dipakai Go. Nah, memang ini sasisnya sasis Tamiya yang Zero ya, masih jadul banget. Nah, mereka belum ketemu Saber. Sesuai di film, mereka berantem berdua, tabrakan, habis itu berantem lagi sebelum ada Saber yang lewat. Oke, kita coba Super Astute sama Mantaray Devil Sam. Wih, kejar-kejaran guys. Oke. Nah, ternyata menang yang Devil Sam. Pas di film mereka bertabrakan. Nah, tabrakan nggak tahu siapa yang menang. Nah, kita tes ternyata menang yang Devil Sam. Mobil Go ini memang jagonya di trek lurus, ini jagonya di tikungan. Sesuai sama di episode 1, yaitu di tengah-tengahnya mereka lagi beradu di luar, nggak terima berantem, ada masuk Saber yang dari Profesor Sucia. Ini kita bikin sama kayak yang di film. Jadi pas lagi Super Astute sama Mantaray Devil Sam beradu di luar karena nggak terima Retsu sama Go, tiba-tiba si Saber dari Profesor Sucia ini lewat di tengahnya dengan kencengnya. Kita coba di track, apakah bisa sama seperti itu atau masih menang Super Astute atau Mantaray Devil Sam. Kita coba. Mantaranya kelontang, kita coba percobaan kedua ya. 1, 2, 3. Nah guys, jadi emang benar Saber lebih cepat. Sabernya lebih cepat daripada yang Super Astute maupun Devil Sam. Jadi prototipenya dari Profesor Sucia itu memang dia lebih cepat. Tadi udah kita cek siapa yang Super Astute sama Mantaray, siapa Mantaray Devil Sam, siapa yang menang. Ternyata Mantaray Devil Sam. Nah ini kita sudah ketemu Sonic Saber sama Magnum Saber yang udah dikembangin sama Retsu sama Go. Pertama Sonic Saber sama Magnum Saber dulu, baru nanti kita adu sama Super Astute sama Mantaray Devil Sam. Oke, kita langsung ke track. 1, 2, 3.
Dari hasilnya, ini Sonic Saber yang menang. Sonic Saber yang menang, dan hasilnya, ya memang kalau di Sonic Saber yang aslinya, dia jago di tikungan. Ini tracknya kan banyak tikungannya. Kalau di Magnum, itu dia jagonya di track lurus. Karena dia andalannya pakai tenaga angin. Sama dia settingannya memang settingan track lurus. Kalau ini dia settingan track belok. Oke, kita coba adu sama Super Astut dulu. Kita coba, kita start. Nah, memang ya Saber ini yang menang ya. Saber apalagi yang Sonic ini, dia jago di tikungan. Nah, sekarang kita coba Saber ini, Sonic Saber sama Magnum Saber ini kita adu sama Devil Sam. Nah, Magnumnya kelontang guys. Pertama Magnumnya kelontang, nyangkut di situ, ditabrak sama si Sonic. Oke. Nah, ternyata ya masih menang. Kalau tiga putaran masih menang si Sonic Saber. Oke. Nah, nggak tahu kenapa. Mungkin dari rollernya ya. Dari rollernya Saber ini dia ada roller depan sama roller yang di body. Nah, sedangkan Super Astut sama Manta Ray Devil Sam, dia nggak ada. Roller sampingnya nggak ada. Di Sasis Zero ini, dia bisa ditambahin di akar belakangnya. Cuman dia di bawaannya, yang sesuai dengan box, itu nggak ada. Nah, di Sonic Saber sama Magnum Saber, dia ada di roller yang sesuai dengan film ya, di anime. Di anime, itu ada di body. Roller di body. Ya, mungkin itu juga yang bikin lebih stabil. Halo guys, nah sekarang dari tadi udah test track, kita tes beratnya berapa sih? Pertama beratnya, habis itu dyno memang kecepatannya berapa. Kita coba iseng-iseng tes beratnya yang Super Astut. Nah, Super Astut ini kita lihat 108,49 gram. 108,49 gram guys. Nah, ini sudah di dalamnya ada baterainya. Baterainya Manta Ray. Nah, ini di Manta Ray dalamnya ada baterainya Neochem. Kita coba timbang beratnya berapa. 108,75. 108,75. Ini lebih berat dikit, tapi lebih berat di komanya sih. Tapi signifikan juga ya. Nah, ini beda model. Ini sama sasisnya, sasis Zero. Nah, sekarang sasisnya Super One. Dalamnya juga sama, ada baterainya. Kira-kira beratnya berapa? 112 guys. Beda, tadi 108, sekarang 112. 112,15. 112,15. Bedanya berapa tuh? 108 ke 112. 4. Sekitar 4 graman. 3, berapa lah. Ini soalnya 112-nya kecil. 3,80 gram lah. Nah, kita lihat sekarang beratnya berapa. Kita timbang.
113. Oh, mungkin dia stabil karena beratnya lebih berat. Nah, sekarang kita coba dyno test berapa kecepatannya. Kita coba. Nah, 13 guys. 13 km per jam. 13 km per jam. Super Astut 13 km per jam. Yang kedua, ada Devil Sam. Tadi sebenarnya ini kenceng Devil Samnya, cuman dia nggak stabil di tikungan. Nggak tahu nanti dicoba diakalin di rollernya. Nah, sekarang kita coba untuk dyno test. Nah, oke. Nah, gitu dan ini loncat. 14, 15, 15 guys. Nah, 15 km per jam. Ya, memang kalau dari tadi pas di tag, kita lihat memang dia lebih dominan di kencengnya. Nggak tahu, turunannya Magnum sama mobilnya Go itu memang kenceng-kenceng. Tapi buat stabil, mestinya stabil ini sama ini tadi. Tadi Astut juga stabil sih. Waktu berdua ditarungin, Astut yang menang. Lebih stabil di tikungan-tikungan. Mestinya di track ini banyak tikungannya, Astut mestinya menang. Sekarang kita coba yang Sonic Saber ya. Sonic Saber kita dyno tes. Tes dyno Sonic Saber 14. Oke. Finishnya berarti top speednya di 14 km per jam. 14 km per jam. Retsu, coba speednya berapa? Oke, kita coba. 11, 12. Oh, berarti dia menang stabil, guys. Paling kencang ini tadi. Ini kedua. Sama lah. Ini sama ini sama. Tapi ini 12. Dia menang stabil. Mungkin sekian dulu Let's Go episode 1. Tadi mulai dari awal tes tracknya pakai Super Avante, terus kita coba adu Astut sama Devil Sam. Ternyata yang kencang yang ini, yang Mantare Devil Sam ini cuman dia kelontang, dia stabil. Yang ini stabil guys. Yang bisa diambil kesimpulan ya, kita coba di track, kita setting yang paling stabil. Kalau dari filmnya ya memang Magnum yang paling stabil. Tapi nggak tahu nanti di part 2, nanti ada mobilnya Makoto, yaitu Avante Junior-nya ada 2, yang 2001, Avante Junior 2001-nya ada 2, yang Zero Chassis atau Super One Chassis ini, kayaknya sih Zero Chassis ya, sama yang VS Chassis. Kita coba nanti buka dua-duanya. Oke guys, sekian episode pertama part 1. Tonton terus dan support terus dengan cara like, subscribe, dan share maupun komen. Komen aja di bawah ini kalau
kalian ada masukan, saran, kritik, apapun komen aja di bawah. Nanti kita baca dan kita jadiin bahan evaluasi ke depannya. Thank you for watching. Saya Titan di channel Titan Hobby. Sampai ketemu episode ke-1 part 2. Thank you.